Recording. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal bagi Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini di acara Ngobrol Santai. Ya, jadi sebenarnya memang dari dulu kita pengen bikin topik-topik ngobrol santai ini. Nanti kita baru mulai di bulan Ramadan ini. Yang topik pertama ini berhubungan sama CA dan napas ritme. Karena banyak yang bertanya begini. Karena ini sifatnya santai, nggak begitu formal, jadi saya nggak akan munculkan slide-slide yang sangat akademis begitu kan, atau jurnal-jurnal. Nggak. Ini saya kan berbagi pengalaman saja. Yang mudah-mudahan pengalaman ini menjadi manfaat bagi siapapun yang mendengar. Pertama begini, ya tentu kita tahu bahwa ada banyak cara untuk sembuh, ada banyak cara untuk melakukan perbaikan. Saya pernah bikin YouTube-nya, sebagian bisa diambil dari perbaikan dari sisi pola makan. Berarti orang mempelajari pola makan yang benar, yang cocok dengan dirinya, maka dia bisa pulih, bisa sehat, bisa sembuh dari sakit apapun. Kecenderungannya seperti itu. Tanpa dia harus belajar olah napas, tanpa dia harus belajar olahraga, tanpa harus dia belajar macam-macam. Dia membaik saja dari sisi pola makannya beres, maka sembuh. Kemudian bisa juga dari aktivitas pola pikir. Dia berhasil menjaga pikirannya, ya kan, dari segala hal yang menimbulkan kenaikan stres dan sebagainya, maka dia pun jadi bisa sembuh. Karena pikiran yang lurus, yang baik, yang sehat, gitu kan, itu juga termasuk obat. Tanpa dia harus melakukan olah napas dan sebagainya, ya kan. Kemudian dia juga menjaga pola rasanya, berarti perasaan di hatinya tidak banyak menciptakan rasa-rasa yang negatif seperti rasa enggak, apa namanya, seperti kebencian, terlalu cemas, terlalu takut, terlalu khawatir dan sebagainya. Itu juga kalau dilakukan dengan betul-betul hati yang bahagia gitu kan, nah itu juga dia akan sembuh. Kemudian ada juga dari sisi pola aktivitas fisik, mau rajin misalnya jalan kaki setiap pagi, setiap selesai bangun tidur, misalnya mandi, kemudian aktivitas pemanasan sebentar, lalu dia jalan kaki 1 jam atau 20.000 sampai 40.000 langkah misalnya setiap hari 1 sampai 1,5 jam. Jika dia lakukan every single day, maka kardiovaskularnya jadi bagus, mitokondria volume density-nya meningkat, tensinya juga pasti turun, gula darahnya kebakar dan sebagainya dengan melakukan seperti itu. Maka jalan kaki itu bisa dipakai untuk penyembuhan juga, aktivitas fisik ya. Atau yang sedikit lebih strong, misalnya dia melakukan nge-gym, resistance training, itu juga powerful. Kenapa? Dengan resistance training berarti dia menambah massa otot, ya kan? Sehingga cadangan ototnya bertambah, jumlah ototnya, maka gula darah akan lebih banyak terserap pada otot. Sehingga dia juga nggak jadi diabetes. Itu juga bisa. Kemudian muncul lagi pola napas. Berarti orang-orang yang mempelajari teknik pernapasan, dia setiap hari rajin latihan napas, dia setiap hari rajin memperdalam ilmu pernapasan, dia setiap hari rajin untuk mengetahui semua yang berhubungan dengan ilmu napasnya itu manfaatnya di apa saja, cara melakukannya bagaimana, dia mau berguru, dia mau memperdalam dan sebagainya. Maka ini bisa dipakai sebagai sarana untuk melakukan penyembuhan. Juga misalnya environment, seperti misalnya red light, ini salah satunya. Dia rajin disinari setiap hari dengan red light. Dia meningkatkan fungsi mitokondria, dia juga meningkatkan fungsi energi pada selnya. Dia juga dengan red light maka selnya mendapatkan kecukupan cahaya dan sebagainya. Maka ini pun bisa dipakai untuk melakukan penyembuhan. Lebih banyak cara atau kombinasi diantaranya. Jika memang waktunya cukup, waktu luangnya cukup, maka kombinasi diantaranya bisa dipakai. Misalnya mengkombinasikan antara pola makan dengan misalnya olah napas, ya kan? Atau dia melaksanakan olah napas dengan pola olahraga fisik, itu juga bisa. Jadi banyak cara menuju kesembuhan. Nah, dari berbagai macam cara itu tentu untuk mempelajari semuanya itu kan tidak mungkin. Jadi misalnya Bapak Ibu menguasai 8 atau 9 macam tadi, menguasai pola makan, menguasai pola pikir, menguasai pola percakapan hati, menguasai olahraga fisik, menguasai olah napas, menguasai apa namanya tidur yang baik, menguasai segala macam loh. Itu kan sulit lah ya untuk menjadi ahli pada segalanya. Maka biasanya pilih satu atau dua atau tiga, lalu berusaha satu atau dua atau tiga itu dikuasai. Ya, saya contohnya. Saya memilih pola napas dan sedikit pengetahuan mengenai pola makan.
dan sedikit pengetahuan mengenai pola aktivitas fisik. Tapi dominannya mungkin 80-85% itu di teknik pernapasannya. Dan itu bisa bisa dipakai untuk melakukan recovery pada berbagai macam situasi sulit dalam hidup begitu. Ya demikian juga dengan pasien-pasien CA. Maka sering saya bilang untuk pasien-pasien CA ini di antara semua pilihan, ya pilihan yang tadi dari sisi pola makan, penyikapan hati, pola pikir, pola aktivitas fisik, pola napas, kemudian ada juga environment lingkungan gitu kan, sinar, cahaya, red light, berjemur, terus pola tidur dan sebagainya. Ada satu yang itu akan selalu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, melakukan kapan saja dan di mana saja, yakni olah napas. Ini kan bisa di mana saja, kapan saja kan? Kenapa? Kalau misalnya kayak pola makan kan tentu kita bisa memilih makanan-makanan yang paling cocok dengan diri kita. Tapi dengan syarat makanannya tersedia. Kalau makanannya nggak tersedia, ya nggak bisa kita memilih makanan itu. Bener nggak? Ya kan? Kemudian nge-gym, pakai barbel segala macam. Ya mungkin kita bisa calisthenics. Calisthenics itu berarti menggunakan beban pada dirinya sendiri. Ya mungkin itu juga bisa dipakai. Tapi yang paling gampang itu adalah dalam pandangan saya di antara semua kalau disuruh memilih itu, maka menguasai olah napas itu adalah sebuah keharusan. Kalau di antara memilih keseluruhan, menguasai olah napas itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena efeknya yang signifikan, besar, dan kemudian bisa dilakukan kapan saja, dalam situasi yang sulit pun tetap bisa dilakukan. Jadi kalau saya disuruh memilih di antara semuanya, baru nanti setelah itu kita belajar masuk pada pemahaman di pola makan. Tentu di dalamnya pemilihan makanan, kemudian intermittent fasting itu wajib. Nah, maka jika belum pernah melakukan intermittent fasting secara beruntun atau prolong fasting atau puasa yang jumlahnya panjang, harus belajar nyoba mulai dari 12 jam dulu, kemudian naikkan jadi 14 jam, kemudian naikkan jadi 16 jam, naikkan jadi 18 jam, naikkan jadi 23 jam, naikkan jadi 24 jam, naikkan jadi 28 jam, terus 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 sampai mungkin bisa mencapai 36 sampai 48 jam. Saya pernah pernah dalam situasi 3 hari, berarti 3 dikali 24, berarti 72 jam. Hanya minum air putih saja. Kenapa? Saya nggak langsung di 72 jam waktu itu, saya bertahap. Jadi saya start dari 12 jam dulu, lalu saya rasakan masih lapar apa enggak. Begitu saya minum air putih, oh ternyata enggak lapar. Oke, saya lanjut sampai 16 jam. Lalu saya rasakan di badan muncul kondisi-kondisi hipoglikemik atau tidak. Oh ternyata tidak muncul. Maka saya naikin jadi 20 jam. Lalu muncul gemeter atau enggak? Oh enggak muncul, minum air putih lagi. Oh ternyata masih bisa naik sampai 23 jam. Nah itu udah bimbang tuh, buka enggak, buka enggak, buka enggak. Lalu saya naikkan sampai 24 jam. Oh ternyata masih bisa. Nggak muncul sama sekali rasa laparnya. Memang sempat keruyuk-keruyuk di 18-20 jam. Tapi udah masuk 23-24 jam, itu nggak ada lapar sama sekali. Lalu saya teruskan sampai 24 jam. Oh masih nggak lapar nih. Masih bisa aktivitas, saya coba jalan kaki masih normal, oke. Ukur gula juga masih wajar angkanya, tidak muncul brain fog, tidak muncul gemeter, tidak muncul macam-macam. Saya lanjutkan sampai 30 jam. Oh ternyata bisa, terus begitu. Akhirnya saya bisa mencapai 48 jam yang pertama dalam hidup. Udah lama sih waktu itu, udah lama. Lalu kemudian, ah 2 minggu lagi saya coba lagi. Dari 48 jam, coba saya bikin di 50-52 jam. Akhirnya bisa sampai 72 jam, 3 hari. Yang dirasa ya luar biasa. Hidung tuh jadi kayak ada AC-nya. Napas tuh kayaknya dingin, ser, 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 kayak dingin begitu. Hidung kayak ada AC-nya. Rasanya enak sekali. Otak tuh rasanya fresh, chilling untuk berpikir, untuk mengonsep sesuatu tuh luar biasa seger. Badan juga apa gula darah semua di posisi terbaik lah. Nah ini pengalaman dari sisi intermittent fasting. Jadi saya sarankan bagi yang nonton di sore hari ini, jika Bapak Ibu ini belum pernah merasakan, harus berani mencoba intermittent fasting. Memang nanti ada ilmunya, ada pengetahuannya. Seperti misalnya wajib masuk bone broth, apa bone broth tuh, kaldu. Wajib masuk kaldu. Kenapa? Untuk menggantikan mineral yang hilang. Jangan sampai nanti jadi malnutrisi apabila lebih dari 24 jam. Kalau misalnya nggak masuk kaldu, nggak boleh. Dan air wajib cukup. Kemudian elektrolit juga wajib cukup. Nah, seperti itu. Oke, ini nih gambaran. Kita masuk pada olah napas. Nah, kemudian
Saya memperkenalkan napas ritme kepada masyarakat umum. Di masyarakat umum ini kemudian diterima dengan sangat baik. Sekarang ini sudah ya audio saya ini sudah ada di mungkin bukan ribuan, jutaan handphone ya. Mungkin ada di jutaan handphone diputar setiap hari bergetar di semesta audionya. Iya kan? Pagi-pagi misalnya bangun tidur, nyetel audio saya, berarti suara saya bergetar di semesta. Lalu ada yang siangnya nyetel lagi, bergetar lagi semesta. Jadi saling saut-sautan untuk suara audionya Mas Gunggung. Jadi bergetar di semesta di jutaan handphone. Nah, kemudian masuklah pada penyakit-penyakit yang berat. Salah satunya adalah CA. Nah, CA ini memang agak-agak unik ya. Kenapa? Jika kita mau merunut pada akarnya, rootnya itu ada pada stress manajemennya. Jadi akarnya pada stress manajemennya. Maka harus dibedah dulu. Stresnya itu apa saja. Jika dia berhubungan sama kepala, berarti pikiran gitu kan. Berarti di dalamnya ada pikirannya dia, ada otak. Maka representasi stres dari sisi otak itu apa? Misalnya kalau dari sisi gelombang otak, berarti representasi stres itu adalah gelombang beta. Ini teknisnya ya. Berarti harus punya kemampuan untuk menurunkan dari gelombang beta turun ke gelombang alfa, turun ke gelombang theta, turun ke gelombang delta dan seterusnya. Kemudian jika misalnya kita melihat dari sisi jantung, apa kriterianya yang menyatakan bahwa ada stres di jantung? Misalnya dari sisi syaraf juga apa? Misalnya heart rate-nya terlalu tinggi, berarti harus ngerti cara olah napas untuk menurunkan heart rate. Jika misalnya dari sisi syaraf, ada simpatik, ada parasimpatik, ada saraf berhubungan sama stres, ada saraf berhubungan dengan recovery. Berarti harus ngerti bagaimana cara kita mengetahui pada saat itu tubuh kita sedang dalam mode stres atau mode penyembuhan. Lalu apalagi? Dilihat dari sisi hormonal, dilihat dari sisi misalnya fisiknya, baru setelah itu metabolismenya, kimiawi darah dan seterusnya. Nah, ini stressful situationnya ini harus dibedah sedemikian rupa. Nah, ngebedah ini baru nanti kemudian dicarikan, sambungkan solusinya dengan ritme-ritme napas. Nah, maka seperti video yang kemarin, saya cerita sedikit, ketika saya dalam perjalanan ke Semarang di kereta, makanya video yang baru saya rilis itu kan eh, background belakangnya itu adalah kereta, karena lagi jalan. Nah, itu pasien saya yang 6 bulan lalu, pasien orang Indonesia tapi tinggal di Australia. Itu kanker payudara stadium 4, kemudian sudah metastasis ke kelenjar getah bening, dan sudah metastasis ke paru-paru. Jadi waktu awal tingkat metastasisnya tinggi, orangnya takut, cemas, khawatir, panik, stresnya tinggi lah. Bayangkan aja stadium 4, kemudian metastasis kemana-mana. Lalu kemudian memutuskan untuk latihan privat. Ya karena pilihannya cuma privat. Dia nggak bisa gabung dengan kelas umum. Kenapa? Karena kasusnya sangat spesifik dan sudah metas. Kalau untuk metas, ya secara otomatis harus penanganannya khusus. Kalau kelasnya yang umum itu memang ya kita kasih materi yang umum yang harapannya dipraktekkan lalu diskusi. Kita santai aja. Mau ada yang nanya nih. Ibu Utari, oke, sesungguhnya dari ya dari DPS dan Pasar berarti ya. Oh sudah kontak Bu Intan ya nanti nanti di follow up. Nanti saya jawab ya. Kemudian Bu Nela, apakah ada grup chat yang bisa sharing-sharing? Ada, kita punya grup namanya Komunitas Sahabat OMG. Nanti saya kirimkan linknya. Coba ya, ini saya coba munculkan di Zoom-nya. Nah, itu silakan diklik Komunitas Sahabat OMG. Ya, sudah CA mamai stadium 2 sudah biopsi eksisi oke, subtipe HER2 3+ oke, oke, cek kemo sesuai kesemutan iya, apakah bisa bertanya langsung? Boleh, tanya langsung aja enggak apa-apa. Nanti di grup silakan Anda bertanya, nanti saya akan jawab. Bu Lina, kalau penyintas CA yang BB-nya sudah turun 17 kilo, amankah untuk IF? Nah, untuk Bu Lina, untuk yang kasus orang CA yang BB-nya turun, itu enggak boleh IF terlalu panjang. Enggak boleh. Itu IF-nya harus pendek-pendek aja. Kalaupun harus IF, ya mungkin antara 9 sampai 12 jam. Paling banyak di 16 jam. Nah, itu pun nanti harus masuk protein. Nah, silakan. Tapi saya nggak tahu Wulina ini menganut keyakinan yang mana. Apakah keyakinan keto? Kalau keyakinan keto berarti kan yang dimakan daging-dagingan, ya kan? Utamanya ikan misalnya. Atau menganut keyakinan vegan. Kalau vegan berarti ya harus cari sumber-sumber protein yang berasal dari nabati.
ya kan? Yang kadar oksalatnya tuh rendah. Jadi untuk CA itu wajib milih protein nabati yang kadar oksalatnya rendah. Jadi tinggal cari aja makanan-makanan yang oksalatnya paling rendah, yaitu bisa dipilih yang menghasilkan protein. Jangan yang kadar oksalatnya tinggi. Seperti misalnya bayam, ya untuk saya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang CA, konsumsi bayam yang di blender atau mungkin di jus atau apa itu oksalatnya tinggi. Maka nggak bisa dipakai. Nggak, jangan dikonsumsi gitu. Maksudnya pilih yang oksalatnya rendah. Seperti itu. Kemudian ya untuk menambahkan berat badan jelas ya wajib. Wajib apa namanya, latihan otot ya. Wajib latihan otot. Nah saya pernah bikin videonya korelasi berdasarkan jurnal antara CA dan latihan otot. Latihan otot yang disarankan untuk CA itu tidak lebih dari 140 atau 150 menit per minggu. Jadi nggak boleh lebih dari 150 menit per minggu, karena grafiknya nanti akan naik begini. Artinya naik itu berarti menjadi tidak manfaat, malah dianggapnya sebagai overtraining. Jadi idealnya di 120 sampai 130 menit per minggu. Per minggu ya, bukan sekali latihan. Jadi kalau 150 menit per minggu itu masing-masing pengen latihan 30 menit, berarti seminggunya 5 kali, tetapi sekali latihan hanya 30 menit saja. Jenis kegiatannya silakan disesuaikan, yang dirasa tidak memberatkan. Memang jalan kaki tetap yang paling mudah dan paling baik. Kalau pengen memilih jalan kaki, saya sudah bikinkan contoh videonya, bagaimana kita jalan kaki yang dapat meningkatkan fungsi mitokondria, yakni pada zona 2. Zona 2 itu adalah 60 sampai 70% dari maksimum heart rate. Jadi diukur dulu maksimum heart rate-nya dengan rumus yang paling gampang, 220 kurangi usia, baru dikalikan 60%, batas bawahnya, dan batas atasnya 70%. Nanti range itu yang harus dijaga. Seperti itu. Bu Aling, kadar oksalat rendah itu apa saja? Ya, nanti saya kalau daftarnya sih tidak begitu hafal ya. Tapi tinggal googling aja. Sayur-sayuran, kadar oksalat pada sayuran. Nanti akan muncul tuh. Setahu saya ada seperti misalnya bayam itu oksalatnya tinggi. Ada banyak yang oksalatnya tinggi. Beet juga bagus tapi oksalatnya tinggi. Ya, untuk orang-orang nggak CA sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang CA, pilih sumber protein nabati yang oksalatnya paling rendah. Untuk yang gagal ginjal juga sama. Pilih yang oksalatnya paling rendah. Ibu Lina, CA nggak apa-apa konsumsi daging, aman Pak. Ya memang ini ada dua kubu ilmuwan ya. Saya sebut saja dua kubu ilmuwan lah. Ada ilmuwan yang melarang sama sekali bagi pasien saya itu untuk mengkonsumsi daging merah. Ya dasar ilmunya juga ada. Misalnya dia age-nya, AGE atau kadar radikal bebasnya, katakanlah begitu ya. Itu tinggi bagi yang eh, daging merah. Yang paling rendah itu cuma ikan. Ya kan, paling rendah cuma ikan. Maka pada beberapa ilmuwan menyarankan, kalaupun harus konsumsi daging, ya ikan itu tidak apa-apa dikonsumsi. Tapi daging merah sama sekali nggak boleh. Ini kubu yang memang di backup dengan data-data jurnal yang kuat. Lalu ada kubu keto nih. Kubu keto juga di backup dengan data-data jurnal yang kuat juga. Bahwa ternyata tidak seperti itu juga. Karena kasus per kasus. Jadi kalau kita lihat di grup keto yang sembuh dari CA juga ya banyak, yang remisinya panjang juga banyak dengan dia mengkonsumsi daging, tidak ada masalah. Yang remisi dari grup vegan juga ya banyak gitu. Jadi dua-duanya nih memiliki dasar-dasar ilmu yang sama-sama kuatnya, dasar yang sama-sama kuatnya. Seperti itu. Jadi kalau saran saya ya saya nggak bisa bilang ini bagus atau jelek sebelum dibuktikan sebaliknya begitu. Jadi ya nggak apa-apa. Misalnya memutuskan untuk vegan murni ya monggo silakan. Memutuskan untuk keto murni juga ya monggo silakan. Ya kan? Ada juga di videonya Dr. Berg itu. Dr. Berg ini kan terkenal sekali. Dia mengangkat testimoni seorang pasien kanker yang di usus kalau nggak salah yang kankernya nempel sama syarafnya. Maka sangat unik sekali. Lalu yang dilakukan sama pasien itu dia melakukan full carnivore. Tuh bayangkan orang CA, tapi dia kalau nggak salah ya videonya tuh nanti saya coba munculkan di YouTube ya, full carnivore ya, full carnivore. Dan dia bisa sembuh. Tapi dia intermittent fastingnya kenceng. Dan ternyata ketika saya lihat kenapa si pasien yang diwawancara sama dokter Berg ini bisa berhasil, saya penasaran orang ini siapa. Oh, ternyata orang ini adalah seorang ahli martial artist, jadi ahli bela diri. Jadi dia udah ikut bela diri sejak kecil. Jadi dia sudah terlatih dengan rasa sakit,
dia sudah terlatih dengan ketidaknyamanan, dia sudah terlatih dengan situasi-situasi sulit. Sehingga ketika dia kena CA dan memutuskan untuk intermittent fasting yang panjang, prolong, setiap hari 23 jam, dia kemo juga, kemudian dia mengkonsumsi dengan keyakinan ilmunya gitu kan, dia mengkonsumsi daging-dagingan, lalu dia kemudian panjangkan intermittent fasting dan seterusnya, dia mendapati situasi yang nggak nyaman di badannya, yang sakit dan sebagainya, itu aja buat dia biasa. Kenapa? Karena saya menduga dia punya latar belakang orang yang pernah ikut bela diri bertahun-tahun, belasan mungkin puluhan tahun. Sehingga yang seperti itu nggak dianggap masalah oleh oleh dirinya. Sementara kalau kita kan nggak sama, ya kan? Yang hadir pada malam hari ini kan bukan seorang ahli bela diri. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh melakukan situasi yang menyulitkan bagi tubuh yang nggak nyaman, seperti misalnya intermittent fasting panjang-panjang, mesti akan nggak nyaman dan nggak berani dan pasti takut karena nggak pernah punya punya pengalaman sebelumnya, ya kan? Juga misalnya disuruh makan yang mungkin kadar proteinnya sedikit, yang makin lama akhirnya berat badannya makin turun, dan disuruh melakukan olahraga fisik capek, sakit gitu kan? Karena dulunya tidak pernah melakukan, sehingga tidak tidak bisa ada memori, tidak ada memori di otaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman gitu. Maka saya pernah bikin video, ada orang nanya, Mas, kenapa Anda bisa mengajar di Angkatan Laut Purnawirawan sampai hampir 15 tahun, lalu mereka mau mengikuti latihannya? Jawabannya sederhana. Pertama, karena orang-orang militer itu secara disiplin lebih tinggi dibandingkan sipil, secara umum ya, secara umum. Jadi walaupun sudah pensiun, Purnawirawan, tapi secara kedisiplinan sangat tinggi. Sehingga ketika diperintah, ya kan, ketika diperintah oleh yang di atasnya, karena pemimpinnya adalah bintang 4, nggak ada yang lebih dari bintang 4 kalau di struktural kan, maka mereka akan patuh menjalankan. Jadi kalau seminggu minimal latihan bersama 2 kali, lalu PR latihan di rumah 1 kali maksimal 2 kali. Jadi seminggu itu 3 sampai 4 kali di rumah. 3 sampai 4 kali latihan, duanya di tempat latihan bersama, duanya di rumah secara mandiri. Itu mereka jalankan, mereka manut, nggak ada yang protes, nggak ada yang komplain. Nah sementara kalau kita kan, sang sipil, banyak pertimbangan kan dari sisi kedisiplinan kan. Contoh misalnya, coba rendam es setiap pagi disiplin saja. Itu rendam es itu gampang sekali, cuma 1 menit, ya kan? Itu tidak semua orang bisa loh. Tidak semua orang bisa mau melakukan tuh. Dengan berbagai macam alasan, ya sibuk lah, ya nggak sempat dan sebagainya. Cuma rendam es saja, belum disuruh lakukan olah napas yang 45 menit atau 1 jam. Atau bahkan kalau kita merujuk pada Ibu Titik Puspa gitu kan, Senci katanya 14 hari sembuh. Ya, tapi 14 hari sekali latihan itu 4, 5 atau 6 jam. Iya kan? Nah sekarang ada nggak di antara kita 27 orang sekarang ini yang sekali latihan sanggup untuk duduk ya 4, 5, 6 jam? Ya tentu akan berpikir kan, masa iya sih, Mas? Ya, coba didengarkan apa namanya testimoninya dari Bu Titi Puspa yang pernah diwawancara itu. Nah, yang seperti ini tentu tidak sama hasilnya dengan mereka yang terlalu banyak pertimbangan, ya kan? Ya kita harus maklumi bahwa mungkin orang-orang Cina ini secara secara finansial ya biasa, sehingga tidak memungkinkan untuk 5 jam tidak bekerja atau tidak melakukan aktivitas, apalagi every single day selama 14 hari kan nggak mungkin, iya kan? Apalagi dia dagang, dia kerja 9 to 5, dia harus berangkat kantor pagi-pagi, dia harus cari nafkah dan sebagainya, maka nggak mungkin dia melakukan 45 jam dalam sehari tanpa terganggu, itu nggak mungkin. Apalagi ini konsekutif ya, itu artinya berurutan, non-stop selama 14 hari kan nggak mungkin. Maka tentu secara rasional harus dicari cara. Maka teknik itu, ya kan, teknik itu yang dilakukan sama Ibu Titi Puspa itu tidak bisa dipraktekkan untuk mendapatkan hasil yang sama. Kalau dicoba untuk berlatih saja mungkin bisa. Silakan saja berlatih senci gitu kan dalam waktu 15 menit, 30 menit, boleh-boleh aja. Tapi ketika disuruh harus ditambah jumlah jamnya, menitnya, mesti kan gagal. Karena kita punya aktivitas, bekerja, berdagang, berwira swasta dan sebagainya gitu kan. Nggak mungkin bisa. Maka teknik itu cenderung jadi tidak bisa. Maka harus cari teknik pernapasan yang memiliki pendekatan akumulatif. Jadi 3 jamnya itu akumulasi dalam sehari. Misalnya, oke, pagi dibikin 1 jam,
Bisa dilakukan? Oke, bisa. Atau dipecah, pagi setengah jam, siang setengah jam. Nanti sorenya setengah jam, malamnya baru 1,5 jam misalnya. Itu dapatlah 4 jam tuh, ya kan? Atau 3 jam paling minimal. Itu yang sifat-sifatnya akumulatif. Kalau enggak bisa kita mengadopsi sebuah teknik yang harus dilakukan jam-jaman, lalu kita lakukannya tidak seperti itu, lalu mengharapkan hasil yang sama. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Harus cari pendekatan lain. Nah, itu ya kan? Jadi paham ya. Bu Wati, apa boleh jalan kaki sambil olah napas? Boleh aja. Pada dasarnya ketika kita jalan kaki juga kita sambil olah napas. Tapi pengertian di sini adalah olah napasnya adalah kalau di OMG ya, kita mengajari orang untuk berjalan kaki yang bareng dengan olah napas itu, ritmenya silakan bisa dipakai ritme 22 atau ritme 33. Tapi rata-rata pakai ritme 22. Ya kita udah ada audionya, tinggal cari aja di YouTube saya audionya ritme 22, tarik 2 detik, buang 2 detik, berarti 1, 2, buang, sambil jalan gitu, 1, tarik, kayak gitu, tarik, buang, tarik sambil jalan, buang. Nah, dua-dua tuh, tarik, buang, distabilkan. Nah, pendekatan ritme 22 atau 33 ini pernah dipakai salah satu peserta, kalau nggak salah sekitar mungkin 4-5 tahun lalu, ketika ikut Jakarta Marathon. Saya pernah bikin tulisan yang testimoninya itu diizinkan untuk dipublikasikan. Jadi dia ikut Jakarta Marathon 40 kilo, 40 kilometer. Itu sepanjang dia lari-lari tipis dan lari-lari kencang selalu pakai ritme 22 secara stabil. 1, 2, 1, 2, tarik, buang, tarik, buang. Pokoknya stabil kan antara napas dengan gerakan kakinya. Dan itu dia bisa finish dan besoknya tanpa ada rasa sakit yang berarti. Itu jadi boleh. Jadi tentu saja jalan kaki sambil olah napas itu sangat boleh. Ya, seperti itu. Bu Aling puasa 14 jam sudah pusing gemeter. Ya berarti artinya 14 jam itu sudah batas maksimum di badan Ibu Aling. Nah, bisa jadi airnya kurang. Bisa jadi airnya kurang. Jadi kalau misalnya airnya cukup, itu biasanya akan bisa 14 jam kayak saya cerita tadi. Masuk 9 jam, air putih harus masuk paling minimal 1 gelas. Lalu 2 jam atau 3 jam sekali harus masuk lagi 1 gelas. Iya, ya itu akan seperti itu. Karena kebutuhan airnya harus cukup. Harus cukup. Lalu kemudian ada masuk garam sedikit. Supaya elektrolitnya tidak, apalagi orangnya aktif ya, tidak hilang secara signifikan gitu. Nah, ini sudah jawab pertanyaan ya. Nanti sambil jalan pertanyaan baru, saya lanjut ke yang CA tadi. Nah, ketika kemudian kita berlatih olah napas, maka olah napas ini bagi CA ya, khususnya bagi CA, bukan untuk yang masalah orang-orang sehat ya. Bagi yang CA adalah semua olah napas yang dilakukan harus dalam posisi menurunkan tingkat stres di badannya. Itu kunci banget. Stres itu apa saja ya kita bisa definisikan. Jika dari sisi metabolisme, maka secara otomatis tekniknya harus menurunkan gula darah. Kenapa? Karena gula darah itu adalah sumber inflamasi terbesar apabila dia berlebih. Maka olah napasnya harus menurunkan gula darah. Itu wajib. Lalu apa lagi? Lalu mempelajari ritme napas yang terbukti menurunkan gelombang otak dari beta turun ke alfa. Ini juga penting. Kenapa? Karena tadi sudah definisikan di awal. Jika stres dilihat dari sisi gelombang otak, maka orang-orang yang stresnya tinggi itu gelombang otaknya pasti ada di beta. Jika stresnya makin tinggi lagi, gelombang otaknya naik lagi ke gamma. Gamma ini adalah disebut sebagai super brainwave. Bayangkan, otaknya berada dalam frekuensi gelombang super, gelombang sangat tinggi sekali, tapi mentalitasnya stres. Kenapa otak ada di gelombang super, mentalitasnya nggak boleh stres? Karena ketika orang itu stres, maka dia pasti akan ngomong sesuatu, pasti dia akan membayangkan sesuatu. Benar nggak? Ya kan? Kalau Bapak Ibu misalnya terlalu takut, cemas, khawatir, dan sebagainya, dan stresnya tinggi, mesti ada narasi yang keluar. Contoh, saking takutnya, gelombangnya beta, lalu naik dia sampai ke gelombang super, itu gelombang gamma. Lalu dia ngomong dalam hati, ketika otaknya di gelombang gamma, jangan-jangan metastasisnya itu tambah banyak. Dia takut, cemas, khawatir, dia membangun itu semua, citra diri dia, gambaran diri dia, lukisan masa depan dia bangun itu semua dalam kondisi gelombang otak yang
sangat tinggi, super brainwave. Lalu dia membayangkan dia sakit, membayangkan dia mati, membayangkan dia yang jelek-jelek lah. Dan itu semuanya terjadi, narasi, perasaan, dan visualnya ketika gelombang otaknya ada di gelombang super brainwave. Artinya apa? Berarti dia akan menciptakan realita. Dia menciptakan realita seperti yang sedang dia bayangkan. Ya memang seperti itu cara kerjanya, ya kan? Dan makanya itu kan jadi bahaya banget kan. Jadi begitu nanti 2 bulan lagi dia periksa, tuh kan bener kan? Saya juga bilang apa? Bulan lalu tuh saya udah yakin nih kayak ini bakal metastasis nih. Bulan lalu dia udah ngomong loh, jangan-jangan nih metastasis nih. Jangan-jangan nih makin gede nih CA-nya nih. Jangan-jangan makin inflamasi nih. Tuh kan bener kan? Sebenarnya kejadian bener terjadi tuh waktu bulan lalu dia setiap hari stresnya tinggi, lalu dia membentuk narasi dalam posisi gelombang otaknya di gelombang otak super brainwave. Dia membentuk visualnya di gelombang otak super brainwave, di mana pemilihan diksi atau pemilihan kata pada narasinya negatif, pemilihan tampilan imajinasinya negatif, pemilihan rasanya negatif. Maka jelas, maka itu kan membentuk realita baru yang dibangun oleh otak. Nah, maka sering saya bilang di setiap brosur yang saya munculkan untuk khusus CA itu penting untuk memahami 3 otak. Kenapa? Karena itu memancarkan frekuensi dan gelombang. Di kepala berarti jelas otak yang di kepala. Di jantung berarti otak yang di dada, di jantung. Otak jantung itu proven by science. Di penelitian dilakukan oleh Institute of HeartMath, itu meneliti lebih dari 500 jurnal, bahwa pada jantung ditemukan ada serabut syaraf. Serabut syaraf ini walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan serabut syaraf yang ada di otak, tetapi secara alamiah dia punya daya yang hampir 5.000 kali lebih kuat dibandingkan serabut syaraf di otak. Contohnya gimana? Misalnya kayak sekarang lagi puasa. Terus saya pernah dalam situasi puasa, kemudian saya harus menjamu tamu waktu saya masih kerja dulu. Tamu ini nggak puasa karena dia bukan Islam, dia bukan Muslim. Saya ditraktir makan ya satu tim itu. Kita makan bareng di rumah makan Padang. Bulan puasa. Tapi karena si vendor ini, klien ini bukan Muslim, jadi kita nggak ada masalah. Dan saya cukup bilang saya sedang puasa, maka saya nggak makan. Walaupun di depan mata itu ada banyak hidangan, ya kan? Kenapa? Karena seperti saya bilang, saya lagi puasa, maka saya nggak makan. Dan jantungnya kirim sinyal ke otak, maka otaknya kalah, ya kan? Padahal otaknya akan melihat dengan seluruh panca indera, di situ ada rendang, ada nasi, ada ayam, ada sambal, ada sayur, ya kan? Ada es jeruk, ada segala macam kan. Pasti secara alamiah, wah, pengennya dimakan. Tapi hatinya bilang, enggak, lagi puasa, jangan makan, berhenti. Nah itu salah satu bukti bahwa jantung kita atau hati kita tuh bisa mengintercept atau membajak fungsi otak untuk menggagalkan segala yang diterima oleh panca indera. Nah, kemudian otak yang ketiga, tadi otak pertama adalah otak di kepala, kedua otak di jantung, otak yang ketiga adalah otak yang di perut, disebut sebagai good brain atau otak pencernaan. Jadi gampangnya kalau melihat dari struktur ini proven by science. Struktur yang berhubungan dengan otak kepala, otak jantung, otak perut. Otak kepala berarti jelas berhubungan secara hakikatnya berhubungan dengan pikiran-pikiran kita. Otak di jantung berhubungan dengan perasaan-perasaan kita. Otak di perut berhubungan sama makanan-makanan kita. Iya kan? Ya karena jantung dengan napas, ya napas itu bisa dipakai. Nah itu, maka penting untuk memahami cara kerja 3 otak itu. Maka di kelas CA ini 3 otak inilah yang dilatih. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk memberikan dia pelajaran, pengetahuan. Bu Nela, besok tanggal 3 mau edukasi di Darmais untuk persiapan operasi. CL 15,3, oke, 7,3 normalnya 30. Dari hasil USG dan mama tidak penyebaran. Apakah jika saya putuskan tidak operasi, saya bisa bersih dari CA? Saya sudah kemo ketiga, oke. Ya ini nih, seperti yang saya buat di video waktu saya di kereta. Barusan dipublish tadi pagi ya. Jika memutuskan untuk kemo, berarti dia mengandalkan pada medical, berarti pada medis, gitu kan. Jika tidak memutuskan untuk kemo, maka intervensinya harus kuat, harus konsisten, harus yang betul-betul dilaksanakan secara utuh gitu, nggak bisa sekedarnya.
Kenapa? Karena dia tidak di backup dengan medis, karena memutuskan untuk tidak kemo atau memutuskan untuk tidak tidak apa namanya tidak pendekatan medis lah, katakanlah begitu. Maka pendekatannya harus betul-betul intensif. Itulah kenapa saya sering bilang keberhasilan orang-orang latihan napas untuk CA ini adalah ketika dia melakukannya dengan intensif. Dengan intensif, kalau nggak intensif nggak bisa, harus konsisten. Harus konsisten, ibaratnya harus booking booking jam di dalam 24 jam itu untuk tidak melakukan aktivitas lain kecuali latihan. Harus mau. Jadi kalau misalnya di booking dalam seminggu 5 kali, ya 5 kali harus latihan. Jam itu harus di booking, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Kalau di jam itu diajak ngopi-ngopi, diajak ngobrol, atau diajak jalan-jalan, harus di stop, nggak boleh. Nggak mau, pokoknya saya mau latihan di jam antara jam 4 sampai jam 6, katakanlah begitu. Ya udah, itu jam yang nggak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Supaya otak dikasih tahu bahwa di dalam 24 jam ini saya ingin meluangkan waktu untuk tubuh saya secara khusus yang bukan menyempatkan waktu. Makanya saya sering bilang, saya pernah bikin videonya ya, perbedaan antara meluangkan waktu dengan menyiapkan waktu. Kalau meluangkan waktu itu berarti itu nggak penting. Sama kayak misalnya, eh, anggaplah saya sini kenal sama Ibu Aling ya gitu kan. Bu Aling, nanti kalau saya sempat, kalau saya luang, saya mampir Bu ya. Tapi Bu Aling ya jangan berharap saya akan datang besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan. Namanya meluangkan waktu kan. Meluangkan waktu datangnya kapan? Ya nggak tahu, datangnya nanti. Namanya juga waktu luang. Atau Bu tadi di Denpasar, Bu nanti saya sempatkan waktu untuk mampir ke Ibu ya. Saya luangkan waktu. Oh iya Mas, ditunggu. Ya jangan ditunggu, ya kapan kan saya nggak tahu. Itulah konsep meluangkan waktu. Itu bukan prioritas. Jadi otaknya itu akan menggeser itu sebagai nomor sekian. Mungkin nomor 30, nomor 20, atau mungkin nomor 100 gitu kan. Karena konsepnya meluangkan waktu. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini sedang diuji dengan CA, kemudian olah napasnya itu jika luang, jika sempat, jika ada waktu, mesti hasilnya jelek. Mesti hasilnya nggak ada gunanya. Nggak begitu berguna lah. Malah menurut saya cuma buang-buang waktu aja. Yang benar apa? Yang benar tuh menyiapkan waktu. Jadi dilihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, paling nggak dari bangun tidur sampai menjelang tidur, itu ada berapa jam? Let's say ada 12 jam, atau mungkin ada 16 jam. Dari 16 jam ini, harus ada slot, disiapkan waktu khusus untuk latihan, yang tidak boleh diganggu-gugat. Buktikan aja, kalau misalnya praktekkan seperti itu, mesti berhasil nanti. Kalau nggak bisa. Mula-mula mungkin hanya bisa 30 menit, nggak apa-apa. Nanti naikkan besoknya, jadi 45 menit. Nanti naikkan jadi 1 jam. Paling minimal 1 jam aja. Dari 16 jam waktu yang dikasih dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu, coba cari 1 jam yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat dan lain-lain kecuali latihan. Lalu buktikan latihan di jam yang itu. Terus menerus every single day. Pasti hasilnya akan bagus. Sama kayak pola tidur. Pengen dapat kualitas tidur yang baik, ya kan? Pengen dapat tips sleep yang baik, tidur yang bagus, harus konsisten pada jam tidurnya. Coba tanya semua ilmuwan-ilmuwan yang ahli di bidang tidur. Nomor satu adalah konsisten pada jam tidurnya. Jadi kalau konsisten antara jam 10 sampai jam 11 misalnya, ya udah di antara jam 10 sampai jam 11 itu nggak boleh ada hal-hal yang mengganggu proses menuju tidur itu. Handphonenya harus di silent, ya kan? Semua kegiatan semua harus berhenti supaya dapat setiap hari berada pada jam yang itu saja. Nah, jadi untuk Ibu Nela ini kalau memang mau konsisten, ya maka ya bisa saja tidak jadi operasi, bisa saja jadi mengecil. Seperti itu, sama kayak yang di Australia itu. Ya persis. Akhirnya dengan konsistensi yang luar biasa setiap hari, ditemani sama suaminya, di backup, disemangati, kemudian dikombinasikan dengan latihan S, dikombinasikan dengan red light, karena memang kita udah punya polanya. Jadi kalau di OMG itu, untuk yang C ini, kita polanya udah bisa kita rumuskan, yakni dari olah napas, kemudian latihan rendam S, kemudian penyinaran red light. Dari 3 pola ini, kita udah punya formatnya sehingga hasilnya akan luar biasa. Yang nanti kelas untuk red light khusus CA ini akan kita buka di tanggal 4. Kita latihan tiap hari Selasa selama setahun penuh, full. Jadi bagi mereka yang udah punya alat red light OMG ini akan masuk di kelas itu secara otomatis. Lalu kita ajari bagaimana cara mengoptimalkan antara olah napas dengan
rendah pace dengan red light untuk melakukan recovery pada CA. Itu kenapa? Karena kita ada pengalaman banyak dengan penerapan tiga hal ini yang hasilnya signifikan. Seperti itu. Bu Nela, puasa 12 jam, sudah terbiasa, cukup hanya minum air putih saja jadi kuat. Ya, nggak apa-apa. Apakah tanpa obat saya bisa benar-benar bersih jika itu betul oleh napas dan puasa dari Bapak? Ya, kalau dibilang jaminan sih mungkin nggak ada siapapun yang bisa menjamin. Kita hanya bisa memberikan pemahaman mengenai teknik pernapasan yang logis, yang dilakukan sesuai dengan bagaimana naturalnya tubuh manusia bekerja. Contohnya, ada namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu ritme yang mempengaruhi fungsi hormonal di tubuh. Jadi kalau jam sekian sampai jam sekian, hormon-hormon apa yang keluar mempengaruhi apa, maka latihannya harus bagaimana. Lalu pada jam-jam tertentu, hormon apa yang keluar, maka latihannya harus bagaimana. Malam hari, hormon tertentu, misalnya kayak melatonin keluar, maka latihannya harus bagaimana. Jadi ini kalau diterapkan, maka dia akan mengalir secara alamiah dan melakukan recovery besar-besaran. Karena dia sesuai dengan kodratnya. Nah, banyak yang kodratnya tidak sesuai. Malam-malam latihan harusnya memudahkan tidur, malah bikin melek. Gitu kan? Bikin terjaga. Ya tentu saja akan mempengaruhi fungsi imun. Kita mau segimanapun hebatnya obat, segimanapun hebatnya kemo, segimanapun hebatnya puasa dan sebagainya, kalau nggak bisa tidur, wassalam, itu pasti akan rontok badannya. Nggak mungkin bisa. Olah napas hebat apapun juga nggak mungkin bisa. Kan seperti itu. Itu. Jadi ini latihan-latihan yang berhubungan dengan ritme sirkadian. Ini penting banget. Di jam-jam tertentu tubuh manusia akan mengalami paksaan hormonal. Jadi kalau kita melawan, kayak contoh misalnya malam-malam itu paksaan hormonal dari bumi lewat gelombang elektromagnetik bumi akan menyebabkan otak kita memproduksi melatonin lebih banyak. Nah, melatonin lebih banyak ini akan memaksa kita untuk mengantuk dan tidur dan menekan gelombang otak untuk turun ke delta. Harusnya begitu, harusnya, ya kan? Tapi pada apa ibaratnya pada saat kita malam kita bikin aktivitas yang naikin stres, berarti kortisolnya naik. Ya jelas aja, kortisol sama melatonin itu seperti timbangan, sama kayak oksigen sama karbon dioksida. Dua-duanya nggak bisa tinggi dua-duanya, dan dua-duanya nggak bisa rendah dua-duanya. Melatonin kortisol itu kayak timbangan. Jadi kalau stresnya tinggi, kortisol tinggi, dia akan menggerus melatonin. Sebaliknya, kalau kita mudah tidur, melatoninnya pasti gampang tinggi, gampang melonjak, kortisolnya yang turun. Maka latihan malam hari harus latihan yang menurunkan stres untuk yang CA. Bu Nela, izin bertanya langsung. Saya nyalain ini aja ya. Coba silakan di-unmute dari sana aja, nggak apa-apa. Di-unmute nanti bisa bisa ngomong kalau ngetiknya sakit. Itu udah saya ask untuk unmute. Silakan kalau pengen di-unmute. Ya, monggo silakan Bu Nela jika ingin bertanya. Terima kasih kesempatannya, Pak. Iya, jadi saya ini sebenarnya udah nggak ada tumornya, Pak. Karena saya Hmm. biopsi eksisi itu, operasi itu angkat semuanya. Itu Hmm. di tanggal 9 Agustus. Terus bulan depannya tuh saya lanjutkan kemo. Nah, kemo terakhir itu, kemo ketiga itu saya bulan Desember tanggal 23. Nah, sekarang ini sampai sekarang saya udah molor kurang lebih 2 bulan nggak kemo. Nah, karena dokter udah ngomong saya nggak lanjut kemo akan evaluasi. Nah, evaluasi Hmm. kemarin itulah saya keluar CA saya yang 7 itu, Hmm. kemudian USG sama mammo tidak ada penyebaran, tetapi dokter menanyakan kepada saya apakah ibu mau operasi atau mau lanjutkan kemo, gitu loh. Nah, saya bilang sama dokter, saya nih awam dok, tapi menurut hasil saya bagaimana dokter? Baik. Nah, saya baca juga hasil saya. Jadi tidak ada kelainan ataupun nodul apa ya Pak, tetapi saya dianjurkan untuk operasi. Cuman efek kemo ini Pak, memang benar-benar saya nih, apalagi ditusuk-tusuk nih, ini saya ini nih agak bermasalah gitu, kena di Hmm. saraf saya. Jadi saya sangat mempertimbangkan kalau saya dioperasi itu memang aktivitas saya agak terbatas jadinya. Itu saya mikir gitu Pak. Maksudnya dalam hal ini tidak ada yang mengkhawatirkan menurut medis dari hasil saya gitu. Makanya saya Hmm. bertanya nih Pak, mana nih? Saya HER2 3+. Yang saya ada dikit-dikit dapat edukasi dari komunitas kanker saya tuh, eh,
bahwa saya kan reseptornya proteinnya penyebab pencetusnya itu karena hormon tinggi, estrogen mau semua-semuanya Hmm, tinggi saya. Nah, sementara saya dikasih dianjurkan untuk minum suntik suplemen hormon. apa ya, minuman bukan Pak. Maksudnya saya sekarang ini minum yang high protein itu loh, minuman kayak susu itu tapi dari kedelai. Oh, oke. Hmm. Apakah itu apakah itu bisa saya minum terus karena berapa bulan ini saya udah hentikan Pak katanya, makanya saya bilang tadi Bapak ngomong ada yang bilang nggak boleh daging, ada yang dari penganut sebelahnya juga bilang boleh daging gitu. Nah, jadi saya bingung sebenarnya untuk masalah makanan. Terus terang saya makanan sekarang itu nggak teratur, tetapi saya mau gitu loh, tertarik dengan ini Pak. Ini sesuatu yang masih baru buat saya. Jadi saya mulainya dari mana, kemudian apakah terapi pola makan saya gimana sesuai dengan subtipe saya gitu loh Pak. Iya, Ya, oke. gitu. Saya cukup Masih jelas ya. ya. Hmm, ya, oke. Jadi memang kalau untuk masalah pola makan seperti yang saya bilang tadi, ini saya tidak bisa memberikan bahwa salah satu jenis pola makan adalah yang terbaik. Kenapa? Karena dua kelompok besar ini semuanya di backup oleh data-data jurnal yang melimpah dengan banyak ilmuwan yang melimpah. Yang vegan juga di backup sama data yang melimpah. Testimoni semuanya juga banyak. Yang keto juga di backup oleh data yang melimpah, testimoni semuanya juga banyak. Ya kan? Jadi memang ya jadi akhirnya membingungkan untuk masyarakat umum kan. Maka menurut saya silakan saja dipilih yang mana yang dirasa paling terbaik. Kemudian konsisten di situ. Maka balik lagi kata kunci adalah konsistensi itu. Konsistensi. Nah, prinsip dasarnya kan begini. Ketika ada seseorang itu makan, maka makanan itu kan dikonversi menjadi molekul-molekul berdasarkan zat yang terkandung dalam makanannya. Tapi yang paling core utama adalah dikonversi menjadi glukosa dulu. Jadi yang paling utama sebelum kita makan, dikonversi menjadi glukosa sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya kan? Nah, maka secara otomatis kita kan selalu sepakat bahwa orang CA itu kan hindari gula-gulaan. Pengertian gula bukan gula pasir aja, tapi bentuk aslinya, yakni glukosa yang berlebih. Nah, maka secara alamiah dia akan memilih dengan kadar glukosa yang paling rendah. Ya, itu bisa dipilih macam-macam jenisnya. Adapun kalau misalnya berhubungan dengan saya harus makan apa, nah ini yang kalau di pandangan saya nih, ini biasa saya kasih waktu itu di workshop khusus CA ya. Saya bikin workshop khusus CA, juga workshop diabetes. Kata kuncinya begini, kita memahami gerbang gerbang penjagaan glukosa. Ini istilah saya saja. Gerbang penjagaan glukosa, yakni apa yang terjadi ketika seorang itu terjadi kenaikan gula. Kenaikan gula ini penyebabnya pertama jelas makanan, ya kan? Itu yang paling utama primer. Yang kedua adalah aspek hormonal. Itu istilahnya disebut sebagai gluconeogenesis. Aspek hormonal itu adalah aspek yang berhubungan biasanya dengan stressful situation. Jadi walaupun kita tidak makan, berarti kan nggak ada asupan glukosa kan? Tetapi stres kita tinggi, maka stres tinggi ini akan menghasilkan proses yang namanya gluconeogenesis atau pembentukan glukosa tanpa asupan makanan. Jadi dari hormon-hormon stres itu akan dia naikin glukosa sendiri, bentukannya di liver. Nah, maka memahami gerbang penjagaan glukosa dari dua jenis ini, yakni dari sisi makanan dan dari sisi stres, ini sangat penting sekali untuk orang CA. Dan olah napas tuh bisa melakukan itu. Maka di workshop khusus diabetes ini saya buktikan gerbang-gerbang glukosa ini bisa kita jaga. Contoh, saya share sedikit, gerbang glukosa ketika misalnya seorang itu makan, itu disebut sebagai glukosa postprandial atau glukosa setelah makan. Maka harus ada upaya untuk menurunkan glukosa setelah makan. Harus ada upaya. Upayanya apa? Ya berbagai macam caranya. Saya rincikan itu di kelas privat one on one sama workshop biasanya. Salah satunya, contoh ya salah satunya. Setelah makan, kita lakukan ritme 24, 26, 28, 210. Jadi setelah makan lakukan ritme itu, maka glukosa akan turun antara 10 sampai 15% lumayan. Contoh lagi, misalnya setelah makan lakukan jalan kaki santai setelah makan ya, 10 sampai 20 menit. Jadi setelah makan nih, udah kenyang nih, minum apa segala macam beres, jangan diem, jangan diem, jalan kaki 10 sampai 20 menit. Maka glukosa postprandialnya akan turun antara 15 sampai 40%. Tinggi, Bu. Iya. Nah, ini nih saya sebut sebagai gerbang penjagaan glukosa. Kemudian yang ketiga, gerbang penjagaan glukosa berikutnya adalah penyinaran dengan red light. Jadi penyinaran dengan ultraviolet itu gampang banget dilakukan dan proven by science. Jika dilakukan 15 menit
sebelum makan besar. Jadi misalnya kalau ibu makan besar jam 12 siang, ibu punya alat red light dari OMG, kemudian disinari di bagian punggungnya selama 15 menit, sinari kena kulit, kemudian ibu makan besar seperti biasa, maka selesai makan terjadi penurunan glukosa postprandial 14,7%. Nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi misalnya glukosa awalnya, let's say 200 biasanya setelah makan glukosa postprandialnya 200. Dengan disinari 15 menit daerah punggung sebelum makan besar, turun. Turun ya katakanlah 15%, berarti dari 15% dari 200 itu kan turun 30 kan. Jadi setelah makan tuh jadi 170, doing nothing, nggak ngelakuin apapun, nggak olah napas, nggak jalan kaki, udah turun sebanyak 30 poin. Hanya dengan penyinaran itu di bagian punggung 15 menit sebelum makan besar apa saja. Itu gerbang penjagaan glukosa yang ketiga. Kemudian gerbang penjagaan glukosa yang keempat adalah rendam es. Artinya setelah makan, kasih waktu jeda sebentar, siapkan es, bla 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 bla, rendam selama 1 sampai 3 menit. Kebakar itu glukosa postprandial. Nah, ini nih salah satu gambaran bagaimana kita mengerti dan kita jadi tidak takut atau tidak depresi untuk makan. Kenapa? Karena kita tahu setelah makan itu glukosa pasti naik, tapi karena kita ngerti ada gawam yang bisa kita jaga, kita ngerti cara melakukan untuk menurunkan glukosa setelah makan, kita ngerti hal apa yang harus dilakukan setelah kita makan besar, maka kita jadi nggak ada depresi untuk makan, ya kan? Toh pada akhirnya semua dikonversi jadi glukosa makanan kita. Molekul-molekul yang lainnya seperti magnesium, zinc, kemudian enzim-enzim apa ya tetap aja itu masuk ke badan kita, tapi glukosanya kita jaga di situ untuk tidak berlebih. Kita dapat protein, kita juga nggak takut untuk kenaikan gula berlebih. Ini salah satu contohnya saja. Nah ini semua diajari nanti di kelas privat, kita ajari di kelas one on one, bagaimana cara penjagaan glukosa setelah makannya, gimana cara menjaga glukosanya kalau misalnya ibu makannya jenis yang seperti ini, cara menurunkan cepatnya bagaimana. Nah itu, ini pengetahuan-pengetahuan ini yang penting untuk dilakukan. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Kemudian penjagaan glukosa berikutnya adalah penjagaan glukosa ketika stres itu terjadi. Karena stres itu naikin gluconeogenesis, naikin gula. Nah, pertanyaannya, nurunkannya bagaimana? Kan gitu kan. Kalau tadi setelah makan kan jelas, asupan makanannya jelas. Maka udah pasti kita makan besar tuh nggak mungkin mengada-ada. Bisa ada piring, ada lauk, kita makan. Maka jelas bisa milih jalan kaki, bisa milih olah napas, bisa milih rendang es, bisa milih penyinaran red light, dan bisa milih yang lain. Ada beberapa aspek, ada 7 sampai 8 macam. Yang penting ketika stres itu terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan itu balik ke normal lagi. Nah, ini yang kita mau share nanti di kelas apa namanya di kelas OMG Red Light ini, karena kita akan kombinasikan antara olah napas dengan rendam es dengan rotate dengan aspek-aspek lain supaya orang-orang cek ngerti gimana cara melakukan penjagaan terhadap situasi stres ini. Seperti itu. Karena kalau dia nggak ngerti penjagaan terhadap situasi penurunan gulanya setelah makan ataupun setelah stres, maka dia nggak ada solusi. Akhirnya dia takut untuk makan. Dia pikir hanya makan biji-bijian, kemudian ototnya terbentuk, nggak mungkin. Makan biji-bijian, ototnya nggak mungkin terbentuk, karena proteinnya kurang, kan begitu kan? Karena protein itu kan paling tidak untuk menambah massa otot itu perlu 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Sekarang Bapak Ibu pengen dapat dari mana? Kalau dari biji-bijian untuk mendapatkan 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Ya kan? Kalau dari daging tentu gampang. Makan aja dada ayam 2-3 biji beres. Tapi kalau yang vegan, dapatnya dari mana? Itu harus dipikirkan. Ya kan? Nah, itulah sebabnya saya bilang untuk makanan silakan apa yang diyakini. Tapi memahami gerbang penjagaan glukosa setelah makan dan ketika stres itu datang, itu tidak kalah penting. Oke, nanti kita bikin lagi Zoom yang berikutnya ya, untuk pertanyaan berikutnya. Nanti saya akan buatkan lagi kode Zoom-nya karena sekarang menjelang maghrib dan saya harus berbuka. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang datang. Bagi Anda yang ingin tertarik, Bapak Ibu tertarik untuk ikut kelas pendampingan atau kelas privat one on one-nya, silakan bisa kontak Intan di nomor 0896 5173 4140 atau ada juga di YouTube saya banyak lah. Tinggal kontak aja nanti akan disarankan untuk ikut yang seperti apa. Nah, saran saya seperti itu. Kuasai olah napas dengan baik, mengerti gerbang-gerbang penjagaan glukosanya, maka pada titik itu kita jadi lebih tenang untuk mendapatkan protein, untuk mendapatkan molekul-molekul tanpa harus takut depresi untuk makan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.